Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kamu hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam rahmat dan karunia Allah ya. Sahabat, berbagai cerita yang beredar di masyarakat Minangkabau tentang akibat melanggar kesepakatan adat tidak bolehnya kawin sesuku. Di antaranya anak keturunannya akan berbodoh, kehidupannya akan dilanda kesialan, dan lain-lain. Namun karena pembahasan ini sangat menarik, maka tetap siagakan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat nyimak sahabat berbagi. Tapi sebelumnya, yuk rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe buat kamu yang belum subscribe. Bila kamu suka, silahkan di like, bagikan ke teman-teman kamu, dan yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih, dan yuk kita lanjut. Sahabat, sebenarnya segala kemungkinan terburuk yang dikhawatirkan oleh masyarakat Minangkabau tentang kawin sesuku hanyalah mitos belaka, karena belum ada buktinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab banyak di antara generasi muda Minangkabau yang menikah sesuku, namun kehidupan dan keturunan mereka baik-baik saja. Akan tetapi, sebenarnya alasan yang paling masuk akal dari larangan kawin sesuku di Minangkabau adalah dampaknya kepada struktur adat yang sudah ada. Seperti yang sudah diketahui sebagai orang awak, bahwasanya sistem kekerabatan di Minangkabau adalah sistem matrilineal, di mana garis keturunan bersumber kepada garis keturunan ibu. Sebab itulah suku di Minangkabau diwariskan dari ibu, bukan dari bapak. Beranjak dari sistem kekerabatan inilah kita mengenal istilah seperti mama, mama rumah, dan orang Sumando, lalu bako dan anak pisang. Mama adalah saudara laki-laki dari ibu, baik itu saudara kandung maupun sapasukuan, satu suku. Sedangkan mama rumah adalah saudara laki-laki dari istri. Lalu, orang Sumando adalah sebutan untuk ipar laki-laki atau suami dari saudara perempuan, baik kandung maupun sesuku. Lain dengan bako. Bako adalah saudara perempuan dari ayah. Dari sini ada turunannya seperti sanak bako, yaitu kerabat perempuan yang sesuku dengan bako. Dan yang tertinggi adalah induk bako, yaitu ibu dari ayah atau nenek. Dan anak pisang adalah anak dari saudara laki-laki, baik kandung maupun sesuku. Istilah-istilah ini telah ada posisi dan peranannya masing-masing dalam struktur adat Minangkabau. Dan apabila terjadi kawin sesuku, maka akan terjadi fungsi ganda dari satu individu. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Bila si A yang bersuku Caniago, maka ia akan menjadi mama dan mama rumah untuk korong sukunya. Ketika si A menikahi wanita sesuku dengannya, maka ia juga akan berstatus sebagai orang Sumando dalam korongnya sendiri. Lalu kemudian, bila dari pernikahannya mempunyai anak, maka anaknya akan menjadi keponakan sekaligus anak pisang dalam korongnya sendiri. Jadi, karena kekacauan struktur inilah sehingga ada sanksi pengusiran bagi mereka yang kawin sesuku, atau paling ringan, korong tersebut dipecah menjadi dua. Dan praktek yang sering terjadi adalah dipecahnya korong menjadi dua, namun dengan suku yang masih sama, tapi kepenghuluan yang berbeda. Tapi, fakta ini membuktikan bahwa kawin sesuku di Minangkabau tidaklah terlarang secara mutlak. Bahkan tidak ada larangan pernikahan sesuku antara korong yang berbeda walaupun dalam nagari dan suku yang sama. Dan mungkin pembahasan yang harus kita fokuskan adalah larangan pernikahan sakorong, yaitu dalam suku kepemimpinan penghulu yang sama. Karena ini akan membuat kepenghuluan tersebut terpecah belah. Sementara untuk menegakkan penghulu yang baru, sangat memerlukan biaya yang besar. Lalu, apa solusi dari hal ini? Bukankah tidak ada larangan dalam Islam tentang pernikahan semacam ini? Maka pendapat kami secara pribadi adalah tetap mengikuti ketentuan adat agar menghindari pernikahan semacam ini, supaya tidak mengacaukan struktur adat yang tidak ada larangannya dalam agama. Ini bukan berarti pada tingkat pengharaman, namun dalam rangka menjaga keselarasan dan keseimbangan hidup bermasyarakat. Dan kalaupun memang harus terjadi kawin sesuku dalam korong,
hendaknya masyarakat agar lebih bijaksana menanggapinya, yaitu dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama mengingat filsafat adat Minangkabau yang adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitab Buah, yang dimana makna keseluruhannya bahwa agama lebih utamakan di atas kepentingan adat. Dan menurut pendapat kami lagi, ada nilai positif dari peraturan adat yang semacam ini, yaitu menghindari cinta lokasi di antara remaja dan pemuda yang satu korong, yang bisa membuat mereka mendekati perzinahan yang disebut dengan pacaran. Dan hendaknya setiap orang tua di Minangkabau lebih hati-hati dalam menjaga anak dan keponakan mereka, serta membekali mereka dengan ilmu agama yang lebih, agar anak-anak dan keponakan-keponakan mereka lebih berhati-hati dalam melangkah dalam mengarungi hidup mereka. Lalu bagaimana menurut pendapat sahabat? Silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan setelah menonton, bagi video membuat video. أحلام أوهام إن كان ما ضمت بي